Assalamualaikum, gimana nih kabarnya teman-teman untuk hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Tentunya aku selalu berdoa semoga kita semua selalu dilancarkan segala urusannya dan rezekinya ya. Amin amin ya robbal alamin. Selamat hari Senin teman-teman, long weekend nih. Pada kemana aja? Tetap di rumah aja atau ada yang jalan-jalan mumpung long weekend ya? Kalau aku hari ini tetap di rumah aja karena buat pedagang kecil yang usahanya itu mengandalkan penghasilan harian itu udah pasti di waktu-waktu long weekend gini tuh justru yang lagi ramenya ya buat jualan. Nah, di sini tuh ada hubungannya dengan usaha yang aku jalanin, sehubung banyak sekali permintaan teman-teman. Sesuai judulnya, di video kali ini aku mau share bagaimana cara aku pribadi dalam mengelola keuangan penghasilannya itu harian. Dan ini juga ada salah satu request dari subscriber yang pernah komen di channel YouTube aku, Bunda. Jadi ini baru banget aku buatkan ya, maaf banget sebenarnya ini tuh permintaannya udah lama banget tapi baru aku sempat buatkan. Karena sering juga dapat pertanyaan di setiap video budgeting bulanan aku, mungkin kalian juga udah tahu kalau aku ini cuman pedagang pecel ayam ya sama suami. Jadi kalian tuh sering tanya kok budgetingnya itu mengaturnya bulanan padahal kan pendapatannya harian. Nah di sini insya Allah akan aku kasih tahu gimana cara aku mengatur keuangan aku yang penghasilannya harian bisa aku atur menjadi budgeting bulanan ya teman-teman. Pokoknya teman-teman jangan di skip videonya, nonton sampai habis ya. Supaya lebih gampang, di sini aku kasih contoh dengan penghasilannya 100.000 per hari ya teman-teman. Sekali lagi, di sini hanya referensi aja untuk nominalnya. Tentu saja teman-teman harus sesuaikan dengan pendapatan kalian masing-masing ya. Dan ini tuh sifatnya cuma sharing aja, nggak ada maksud untuk ria, menggurui siapa yang lebih pintar dalam hal budgeting, nggak ada seperti itu ya teman-teman. Di sini kita semua untuk belajar bareng-bareng ya, supaya lebih bisa lagi untuk belajar mengatur keuangan rumah tangga agar lebih baik. Di sini juga aku hanya sekedar sharing menurut pengalaman yang udah aku jalani selama budgeting 1 tahun belakangan ini ya teman-teman. Oke kita lanjut. Ini tuh sebagai contoh aja ya. Di sini aku ambil contoh simpelnya dalam keadaan kondisi keluarga hanya 2 orang dewasa aja. Nah teman-teman bisa sesuaikan dengan kondisi keluarga teman-teman masing-masing ya. Yang selanjutnya kita harus tahu dulu nih pendapatan kita hariannya berapa. Sekarang kita buatkan untuk perharinya itu 100.000. Jadi kalau kita totalkan 100.000 itu dikali 30 hari sudah ketahuan ya teman-teman. Per bulannya itu kita dapat omsetnya itu 3 juta. Setelah kita tahu omset kita tuh per bulannya berapa, kita list dulu nih kebutuhan pokok kita apa aja. Misalnya kita ada punya arisan, punya tanggungan listrik, kontrakan, atau punya cicilan, itu di list dulu ya teman-teman. Di sini aku berikan contoh dalam garis besarnya aja. Yang pertama itu ada listrik, aku budgetkan 100.000. Yang kedua ada belanja mingguan, aku budgetkan 150.000. Kuota internet juga udah termasuk dalam list kebutuhan ya teman-teman. Di era zaman sekarang aku buatkan budget 100.000. Untuk gas, pemakaian normal rumah tangga yang hanya sekedar masak aja aku budgetkan 40.000, yaitu 2 tabung gas dalam 1 bulan. Pokoknya kalau misalnya teman-teman gak setuju sama pendapat aku, ini kan hanya sekedar contoh, jadi teman-teman bisa disesuaikan pemakaian kalian yang sebenarnya gimana ya. Nah selanjutnya juga ada budget untuk beras, aku budgetkan 100.000. Nah di sini ada budget untuk sabun dan lain-lain, itu udah termasuk kayak kebutuhan beli sabun cuci, terus juga sabun mandi dan juga minyak dan lain-lain seperti itu ya teman-teman. Aku budgetkan 200, juga ada BBM di sini 100.000, ada jajan juga 100.000. Jadi kalau ditotalkan itu seluruhnya ada 890.000. Nah, jadi untuk poin-poinnya teman-teman harus disesuaikan ya. Misalnya masih ada SPP anak ya disesuaikan. Pokoknya di list aja dulu semua kebutuhan di tiap bulannya.
Lalu bagaimana caranya uang 890.000 itu bisa menutupi dengan penghasilan harian yang cuma 100.000 aja. Di sini aku kasih tips supaya teman-teman yang penghasilan harian nantinya tuh bisa mengelola budgeting seperti budgeting gaji bulanan ya teman-teman, seperti yang aku lakuin selama ini. Nah, untuk teman-teman yang belum pernah nonton video budgeting aku yang sebelum-sebelumnya, pokoknya scroll dulu ke bawah ya. Sekarang kita lanjut ke poin selanjutnya, yaitu tabungan harian, dimana per harinya itu kita harus menyisihkan uang untuk kita save ke bulan depannya ya teman-teman, biar kita bisa mengatur keuangan budgeting itu dengan metode bulanan bukan harian, walaupun penghasilan kita itu harian. Jadi rumusnya itu adalah nominal kebutuhan dibagi menjadi 30 hari. Yang pertama di situ ada listrik dengan nominal 100.000. Kita bagi ke 30 hari. Di sini tuh 3,33 sekian karena kita akan rupiahkan. Kita bulatkan aja menjadi 4.000 rupiah ya teman-teman. Jadi teman-teman untuk mengumpulkan bayar listrik dalam sebulan, teman-teman tuh per harinya harus menyisakan uang sebesar 4.000 rupiah per hari ya. Selanjutnya yang kedua ada di belanja mingguan. Belanja mingguan itu untuk makan sehari-hari ya. Seperti yang sering banget aku bilang, usahakan itu harus masak setiap hari dan lakukan food prep ya teman-teman, supaya lebih hemat. Nah, nominalnya itu adalah 150.000, kita bagi ke 30 hari, berarti ada di 5.000 rupiah. Nah teman-teman, untuk belanja mingguan dalam satu bulan, teman-teman harus nabung per harinya itu 5.000 rupiah. Yang ketiga ada kuota internet. Di sini karena nominalnya itu 100.000, jadi kita langsung contoh aja ke yang pertama ya. 100.000 dibagi 30 hari itu ya sama dengan 4.000 rupiah per harinya. Jadi teman-teman harus menyisihkan 4.000 rupiah per harinya untuk kuota internet di bulan depan ya. Selanjutnya ada gas di sini sebesar 40.000 dibagi 30 hari. Di sini hasilnya 1,2 karena kita rupiahkan, kita bulatkan menjadi 2.000 rupiah ya teman-teman. Lanjut lagi ada beras 100.000 dibagi 30 hari itu nominalnya sama ya teman-teman, 4.000. Kita lanjut aja ke yang selanjutnya. Untuk sabun dan lain-lain atau belanja bulanan, di sini aku budgetkan 200.000 dibagi 30 hari itu 6,6.000, jadi kita bulatkan aja menjadi 7.000 rupiah per harinya. Nah, yang selanjutnya juga ada BBM 100.000, itu sama ya. Kita harus nyisihin 4.000 rupiah per hari untuk BBM. Untuk jajan juga sama, 100.000 dibagi 30 hari sama dengan 4.000 rupiah ya teman-teman. Harus menyisihkan 4.000 rupiah per harinya untuk jajan. Jadi ini adalah salah satu contoh referensi aja gimana caranya penghasilan harian untuk membuat budgeting bulanan seperti yang aku lakukan saat ini ya. Jadi dulu-dulu tuh pertama kali buat konten budgeting aku juga share untuk penghasilan harian gitu teman-teman. Tapi menurut aku tuh kalau ngatur per hari itu agak ribet gitu ya, nyatetnya kayak bolak-balik ke buku gitu. Pada akhirnya aku nemuin metode ini teman-teman, dan alhamdulillah ini cocok sama aku sampai saat ini ya. Jadi kalau ditotalkan dari seluruh poin yang pertama tadi, kebutuhan itu totalnya itu kita harus mengumpulkan per tiap harinya ada di 34.000. Penghasilan income kita yang 100.000 itu per harinya kita harus sisihkan terlebih dahulu sebesar 34.000 ya teman-teman, supaya di bulan selanjutnya itu kita udah ada budget untuk satu bulan ke depan. Nah, jadi untuk penghasilan yang sedang berjalan saat ini itu bisa kita save teman-teman untuk bulan depan selanjutnya lagi. Jadi bisa lebih hemat lagi dan bisa menabung lebih. Itu sih teman-teman yang aku lagi jalani saat ini. Semoga dari penjelasan aku ini bisa dimengerti ya, karena ini adalah benar-benar yang real yang aku jalani sejak awal. Bagaimana cara aku penghasilan harian kok ngatur ya budgeting bulanan, karena ini tuh banyak banget yang dipertanyain. Bukan dari subscriber di YouTube aja, tapi orang-orang teman-teman sahabat-sahabat aku di sekitar aku juga tuh sering banget nanyain, kok kayak punya gaji bulanan, sedangkan kan mereka juga mungkin tahu aku ini kan cuma pedagang gitu ya, karena penghasilannya harian ya. Aku tuh pakai metode ini teman-teman. Jadi sebelum aku ngelakuin budgeting bulanan, aku juga harian dulu. Jadi aku buat rumus seperti tadi sampai sudah terkumpul. Jadi selanjutnya itu kita udah tinggal bikin budget bulanan aja. Nah, mungkin kalau ada yang kurang jelas dari penjelasan aku, teman-teman bisa langsung komen aja ya.
Poin plusnya dalam mengatur keuangan bulanan, budgeting bulanan itu kita tuh udah tahu ya nominal revenue tiap bulan pengeluaran kita tuh berapa aja, dan kita juga pasti akan hafal saving kita di tiap bulannya tuh berapa aja, dan itu udah ke tracker gitu loh teman-teman. Jadi kayak on budget terus, walaupun awal-awal juga pasti akan ada yang meleset, nggak apa-apa, itu semua proses ya teman-teman. Jadi jangan ada lagi yang bilang kalau kita tuh penghasilan harian kita tuh bingung mau mulai budgeting lewat mana, mulai dari mana dulu. Pokoknya teman-teman boleh dicoba dulu metode yang aku kasih tahu hari ini ya. Semoga bisa cocok di teman-teman juga, karena ini metodenya juga cocok untuk aku pribadi sampai bertahan hingga saat ini ya teman-teman. Alhamdulillah. Sekarang kita lanjut lagi ke videonya. Setelah kita tahu omset kita per bulannya berapa, kebutuhan pengeluaran kita juga berapa, kita kurangin omset, kita kurangi kebutuhan, yang itu 3 juta dikurangi 980.000 yang tadi, yaitu sisanya ada di 2 juta 110 ya teman-teman. Nah udah selesai, kita tuh udah bisa nentuin ya teman-teman, uang ini sisanya kita mau tabungin ke mana aja. Di sini aku sedikit kasih contoh aja, mini sinking funds yang penting-penting aja, yang prioritas. Teman-teman boleh ikutin boleh enggak, pokoknya ambil caranya aja. Misalnya teman-teman mau nabung untuk pendidikan sekolah ataupun beli rumah, teman-teman bisa ikutin ya. Yang pertama di sini tuh aku buat dulu untuk dana darurat, karena menurut aku dana darurat itu penting banget ya teman-teman. Kalau teman-teman tuh nggak mau beli kertas kayak saving challenge gitu, teman-teman bisa bikin aja kolomnya seperti ini untuk nominalnya. Untuk garisnya teman-teman sesuaikan aja goalsnya itu berapa ya. Tapi kalau teman-teman males bikin kotak-kotak seperti ini untuk tabungannya, teman-teman juga boleh ganti metode menabungnya lebih asik lagi supaya lebih semangat, yaitu dengan cara menggunakan kertas saving challenge. Itu harganya murah banget, per lembarnya mulai 800 perak aja. Nanti linknya akan aku sematkan ke bawah ya. Di sini tuh aku nggak sempat kasih lihat kertas saving challenge-nya karena pas lagi nge-record tiba-tiba tuh ternyata nggak kerikot teman-teman. Seperti yang kalian lihat tadi ada tangan anak aku, dia mau ambil stabilo dan disitu ternyata tuh kesenggol ya, jadinya tuh nggak kerikot. Nah pokoknya teman-teman nanti bisa di scroll aja, bisa nonton video saving challenge rumah tangga aku ada di bawah ya. Nah segitu aja contoh referensi sinking funds dari aku, bisa disesuaikan lagi karena di sini nggak lengkap. Teman-teman bisa nonton di video-video sebelumnya ya teman-teman. Poin penting dalam budgeting juga, teman-teman wajib banget punya dompet disiplin seperti ini. Tapi kalau awal-awal teman-teman boleh kok pakai amplop, karena awal budgeting itu aku juga nggak langsung beli dompet disiplin ini ya teman-teman. Pakai aja amplop biasa, terus dikasih nama masing-masing sesuai dengan posnya. Kalau udah ada rezeki lebih, boleh dibeli dompet kayak gini ya. Nggak usah yang mahal-mahal teman-teman, kayak yang aku punya ini tuh harganya nggak sampai 30.000 kok. Pokoknya nanti semua alat budgeting yang aku pakai akan aku sematkan di bawah ya. Teman-teman bisa langsung check out aja di sana. Segini aja video aku kali ini, mohon maaf kalau masih banyak kekurangannya. Pokoknya ambil yang baiknya, yang jeleknya nggak usah ditiru ya teman-teman. Semoga bisa diambil sedikit manfaatnya dari apa yang aku share kali ini ya. Jangan lupa kalau kalian suka dengan video ini, bantu aku dengan cara like, comment, and share. Aktifin notifikasi loncengnya ya, dan follow aku juga di Instagram. Linknya ada di bawah. Wassalamualaikum, bye-bye.